Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham-sahamnya Pak Loh King Hong ya. Sekali-kali kita bahas soalnya saham-saham yang beliau punya itu jarang sekali kita bahas ya dalam analisa harian. Untuk sesi ini khusus ya untuk saham-sahamnya Pak LKH. Yang pertama ada saham ABMM. Oh ya, sebelumnya disclaimer ya, ini hanya sebuah analisa aja. Belum tentu akurat 100%. Yang pertama ada saham ABMM. Harga sahamnya kemarin minggu lalu sih hari Jumat itu nggak terlalu banyak pergerakan ya. Sempat mau nyentuh resistannya waktu itu di 4180 mendekati area situlah, cuman belum sempat malah koreksi turun. Secara teknikal ya ini resistannya masih di 4180-an ya, 4180 dan supportnya lumayan dalam ada di 3350. Untuk ABMM sendiri kalau kita lihat ke pemilikannya LKH itu cukup banyak ya. ABMM nah, ini ABMM. Ini Pak LKH totalnya beliau punya sekitar 5,01%. Nah, ini persentasenya. Dari total sahamnya ada 137,8 137 apa nih? Juta ya, 137 juta, cukup banyak, yaitu setara dengan 5% sahamnya ABMM, dan beliau beli pakai banyak sekuritas, yaitu pakai Panin Sekuritas, CBC Sekuritas ya, Mandiri Sekuritas, Sinarmas Sekuritas, Anugerah Sekuritas ya. Ternyata Pak LKH punya banyak sekuritas ya untuk beli satu saham aja. Ya, ini Dr. Hades Loh King Hong yang punya 5%-an saham. Kalau kita lihat untuk sekilas ya, untuk fundamental ABMM sebenarnya sih cukup bagus ya. Ini kalau kita lihat pendapatannya terus bertumbuh, khususnya dari tahun 2001 sampai 2023 itu naiknya bertumbuh ya, dan di harga saat ini pun PBV-nya masih di bawah 0,8% dengan PER cuman 2,3 kali ya, jadi PER-nya sangat kecil. Jadi apa ya, balik modalnya ini harusnya cepat ya kalau PER-nya 2,3. Kalau kita perhatikan juga ROE-nya cukup tinggi, 38% loh. ROE 38% dijual dengan PBV 0,8 itu sangat murah ya kalau kita lihat sekilas tentang valuasinya aja secara umum. Jadi menarik secara fundamental. Dividend per rasionya 24%, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu gede lah, di bawah 50%, tapi yieldnya lumayan loh kalau nggak salah. Nah itu dividen yieldnya 10%, padahal yang dibagikan untuk dividen cuman 24,7 ya. Gimana kalau misal tahun ini dibagikan 50% dari dividen per rasio untuk investornya, ya kemungkinan bisa dua kali lipatnya ya. Ini 20% aja udah yieldnya 10% loh ya. Jadi menarik, profitnya banyak ini. Cuman ya karena mungkin ini ya hutangnya cukup gede juga, jadi rasio hutang terhadap ekuitas itu hampir dua kalinya 184%. Jadi kemungkinannya ini kenapa kok cuma 24,7% ya, sisanya sebagian juga dipakai buat bayar bunga ya, bunga hutang juga mungkin dicicil mungkin ya. Mungkin secara fundamental nggak perlu diragukan ya kalau untuk ABMM ini ya. Yang perlu jadi catatan di sini untuk ABMM ini, kalau kita lihat datanya ya di KSEI kepemilikan saham
itu hampir seluruh transaksinya, seluruh lembar sahamnya itu dijual bisa diperjualbelikan di market ya. Jadi dari 2 miliar 2,7 apa ini baca 2 miliaran saham ya, itu seluruh sahamnya bisa dijual belikan di bursa ya, yang floating di market yang bisa diperjualbelikan ya semuanya ini 100%. Dan kepemilikannya didominasi oleh lokal ya, 1,8 miliar lembar sahamnya itu dipegang oleh lokal untuk saham ABMM ya. Dan kalau kita lihat di sini ABMM ya, ini sih lokalnya ya, paling dipegang ini ya dari sini ini 53,5% itu dipegang oleh PT Tiara Marga Tragindo ya. Jadi yang tercatat di KSEI sih 53% itu dipegang tadi oleh PT, kemudian 5,01% LKH, dan 25% ini asing ya. Ini investor asing, AA itu asing, L itu lokal. Jadi sekitar 53 tambah 25 tambah 5 ya, sekitar 80 sekian itu udah tercatat kepemilikannya, dan sisanya itu kemungkinan yang nyebar ke individu-individu atau mungkin sebagian retail ya. Soalnya kalau kita cek juga dari kepemilikan ABMM ini didominasi oleh individu. ABMM ya, ini kalau kita lihat di sini ABMM, kita cek untuk kepemilikannya paling besar itu di ini corporate 54% ya, itu yang tadi PT apa itu yang lokal saya kok lupa ya. Kemudian individu itu 13%, cukup banyak ya, ada 360 juta ya, dan 170 itu punyanya Pak LKH. Sisanya mungkin punya banyak orang ya, punya retail yang nggak kecatat karena kurang dari 5%, jadi nggak tercatat di datanya KSEI. 137 ya dari 300 sekian itu punyanya Pak LKH ya. Dari 360, 137 jutanya punya Pak LKH, sisanya punya banyak pihak ya, yang pasti individual ya. Kalau individual berarti ya perorangan, milik perorangan. Jadi retailnya cukup banyak di ABMM ini. Tapi kalau secara fundamental cukup bagus sih, selama performanya masih bisa profit, paling enggak konsisten di angka 1.500-1.600an per lembar saham IPS-nya, yaitu yieldnya lumayan loh, 10%, jauh di atas bunga deposito ya. Kemudian valuasinya juga masih di bawah 1 ya. Ada menariknya sih, walaupun secara teknikal kurang menarik, tapi secara valuasi dan fundamental menarik ini untuk ABMM ya. Jadi di level harga saat ini apakah masih worth it untuk beli? Ya sebenarnya lumayan ya, apalagi kan tahun ini belum ada isu bagi dividen, ini belum diupdate. Coba kalau di RTI ABMM di RTI RUPS-nya tanggal 15 ya. Jadi kita tunggu aja ini menjelang RUPS ya, siapa tahu ya kemungkinan sih akan bagi dividen ya untuk saham ABMM. Jadi kayaknya ada potensi bisa rebound nih ini menjelang pembagian dividen, apalagi kalau kita lihat yieldnya tadi cukup tinggi ya, 10%, walaupun dividen PE rasionya cuma 24%, tapi dividen yieldnya cukup tinggi. Jadi kayaknya itu bisa jadi sentimen yang bagus untuk menaikkan harga saham ABMM ya. Paling enggak kalau inilah bisa breakout di atas 4180, kita tunggu aja nanti RPS-nya gimana. Semoga aja good for sahamnya ya ABMM.
Oke, itu untuk ABMM ya. Kalau kita lihat untuk transaksi terakhir kemarin Jumat tanggal 3 itu ASINnya keluar 3,9 M. Dan kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir dari tanggal 29 untuk ASINnya net sell 15 M-an ya. Jadi kalau ASINnya keluar nggak usah terlalu khawatir untuk saham ABMM karena tadi udah kita lihat bareng-bareng ya. Kalau sebagian lembar sahamnya itu dipegang oleh lokal ya. Ini kalau kita lihat berapa persennya untuk ABMM yang dipegang lokal itu sekitar dari seluruh saham yang beredar itu 69% itu dipegang lokal dan 33% asing. Jadi kalau asingnya jualan harga sahamnya masih aman sih. Menurut saya sih seperti itu, tapi memiliki disclaimer. Kalau mau entry di harga saat ini ya disclaimer ya, cukup masih lumayan berani sih, apalagi ini kemungkinan juga menjelang ada isu positif ya, mau RUPS, kemudian juga kalau melihat profitnya masih bertumbuh di tahun 2023 ya kemungkinan akan dibagikan untuk dividen tahun ini. Mungkin seperti itu sih analisa untuk saham ABMM, cukup menarik kayaknya kalau untuk swing ya, atau kalau di hold sampai come dead pun ya, walaupun habis itu rawan gap down sih ya, yang udah-udah ini habis bagi dividen turun, tapi menjelang bagi dividen naik dulu, nanti beberapa hari menjelang come dead itu akan bergerak turun perlahan ya, slow down, nanti ke habis ex-dead, nah itu biasanya turun. Nah itu ya kalau mau cari-cari kesempatan ini menjelang RUPS ya, itu potensinya akan rebound dulu, mudah-mudahan seperti itu. Oke, itu untuk saham ABMM ya. Memiliki disclaimer untuk saham selanjutnya yang dimiliki Pak LKH ya, yang juga cukup menarik secara valuasi yaitu DILD. Nah, untuk DILD ini saham properti ya, jadi nggak usah kaget kalau tiba-tiba langsung rugi gede, nanti ujuk-ujuk profit gede ya, karena saham properti ya biasa seperti itu. Nggak bisa konsisten lah untuk profitnya. Kalau secara teknikal ini koreksinya udah cukup dalam ya, beberapa hari terakhir ini juga longsornya lumayan dalam-dalam, bahkan kemarin Jumat pun turun 3,95%, plus pas di area supportnya 170. Jadi untuk besok Senin mungkin lihat aja di awal marketnya gimana untuk saham DILD ya. Kalau langsung dibuka merah ya jangan buru-buru buat entry ya, lihat situasi dan kondisinya aja dulu sih. Walaupun di harga saat ini valuasinya untuk saham DILD ini cukup menarik ya secara valuasi, walaupun masih rugi hitungannya ya, soalnya kuartal 1 ruginya gede loh, minus 8 per lembar saham ya. Kalau kita lihat beberapa periode terakhir ini hitungannya ruginya cukup gede di kuartal 1 tahun 2024 ini. Kemudian dihargai dengan PBV 0,34 ya, jadi PBV-nya sangat kecil ya. Yang ya minusnya ya ini masih rugi, minus 6%. Untuk ROE-nya rugi ya, mungkin karena ini sih tahun ya kuartal 1 ini minus ya. Kalau nggak salah di RT ini secara hitungannya secara 4 kuartal terakhir ya, jadi udah diupdate dari kuartal 2 sampai kuartal 1, 1, 2, 3, 4 ya, itu jadi minus ya, karena ini kuartal 1-nya minus 8. Kemudian untuk DILD untuk market cap-nya nggak terlalu gede ya, 1,7 triliun. Jadi kalau ada yang mau goreng sih ya seharusnya nggak butuh dana yang gede-gede banget. Jadi mudah lah untuk digoreng ya. Kalau kita lihat juga pergerakannya kan juga sekali naik langsung ngegas ya ini. Ya yang ngegas. Kalau melihat kepemilikan Pak LKH sendiri di DILD kayaknya lumayan banyak sih. 6% atau berapa ya. Ini ya DILD, DRS LKH, kepemilikannya di sini ada sekitar 6,6% ya. Cukup banyak, lebih banyak persentasenya daripada kepemilikan LKH di ABMM. Belinya juga pakai banyak broker ya, yaitu pakai Sinarmas Sekuritas, Korean Investment Sekuritas, Sukor, MMC, ya, Panin, Peluang Maju Sekuritas ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Pakai 6
broker LKH beli di saham DILD. Ya, selain LKH juga masih ada ini 1, 2, 3 ya. Siapa ini yang beli? Indonesia semua, ada asingnya juga sini. Ya ini sih PT-PT-an ya. Jadi bukan perorangan ya. Ada Bina Yatra Sentosa, ini sekuritas juga, kemudian Bali Private Villa. Ini luar ya, kalau yang ini pakai Sukor belinya. Kalau yang ini punyanya sekuritas. Jadi sebagian juga saham DILD itu dipegang sekuritas. Kalau nggak salah beberapa hari terakhir Sukor itu cenderung distribusi ya di DILD. Coba kalau kita lihat untuk transaksinya DILD, ZP ini untuk kemarin Jumat sih nggak terlalu liquid ya, yang masuk sebagian retail mulai nyicil. Coba kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir, nggak terlalu liquid sih. Jadi untuk transaksinya gini-gini aja ya, masih belum ada sentimen yang bagus mungkin buat meramaikan saham DILD. Mengingat juga market cap-nya nggak terlalu gede juga ya. Jadi ya tunggu aja, tunggu momen DILD itu rame, kemungkinan akan langsung ngegas ya. Kalau menurut saya sih seperti itu. Kalau melihat PBV-nya masih sangat kecil ya, 0,3 kali, kemudian juga LKH juga punya kemungkinan aman ya. Kalau LKH berani beli itu kemungkinan buat disuspend itu kayaknya kecil lah ya, walaupun rugi. Jadi ya tunggu aja lah, sabar ya, katanya Pak LKH harus sabar. Kalau kita lihat kepemilikannya ya, untuk DILD juga sama sih, didominasi oleh lokal ya. Ini dari keseluruhan saham itu yang bisa diperjualbelikan di market 99% ya. Jadi hampir seluruh lembar sahamnya itu bisa diperjualbelikan di market ya. Jadi 99% floating di market. Kemudian kepemilikannya juga didominasi oleh lokal. Ini untuk perbandingannya sekitar, untuk lokalnya 72%, asingnya pegang 28%. Jadi dibandari lokal. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham DILD ya. Ya ini. Kemudian kita lihat persentase kepemilikan itu didominasi, dipegang paling banyak oleh individual ya. Jadi pihak-pihak ya, perorangan ya, itu pegang 36% ya. 6%-nya itu jelas punyanya Pak LKH. Nah, sisanya yang 30% itu kurang tahu juga ya, nggak bisa dicek. Jadi cukup banyak retail yang pegang saham DILD. Jadi mungkin buat goreng itu butuh, benar-benar butuh apa ya, butuh rumor yang kuat lah buat naikin saham DILD. Secara valuasi emang murah ya, dan di harga saat ini kalau mau entry sih ya disclaimer. Kalau menurut saya sih untuk besok ya, untuk minggu depan kalau belum ada sentimen yang positif, kayaknya ada potensinya masih akan sideways di harga bawah. Hati-hati aja kalau sampai jebol di 170 ya, jangan buru-buru buat entry dengan jumlah yang banyak, takutnya masih bisa turun lagi lebih dalam. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham DILD. Kembali lagi disclaimer. Oh ya, kalau langsung di kamera supportnya lumayan dalam, ada di 153. Dan untuk DILD juga nggak bagi dividen ya, soalnya kan rugi, masih rugi. Untuk RUPS-nya tanggal 30 bulan ini, masih cukup lama ya, akhir bulan, kita tunggu aja. Oke, itu untuk saham DILD. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Cepin ya. Cepin ini juga LKH punya, beberapa waktu terakhir ini cenderung bergerak sideways ya, di range area 460-an ke atas ya. Jadi trennya masih, kalau dibilang bullish belum ya, dibilang bearish pun juga enggak. Ini masih cenderung sideways sih, harganya kan naik turun daerah sini-sini aja. Kalau mau entry untuk level harga saat ini paling worth it-nya di sini 470 lah. Ini area support kuat untuk saat ini untuk saham Cepin.
Kalau kita lihat untuk transaksinya, tanggal 3 hari Jumat kemarin hitungannya sih juga ya seperti ini, malah cenderung ada sedikit distribusi oleh AK. AK-nya yang keluar versi asing sih. Kalau kita lihat sekilas untuk fundamental Sevin, tahun kemarin bagi dividen 100% lebih ya, jadi cukup banyak dividen Sevin, yieldnya 20% loh, ngeri. Padahal ROE-nya 6%. Ya kalau kita lihat rasio hutangnya sih sebenarnya juga nggak segede hutangnya tadi ya, DLD sama ABMM. Rasionya di bawah 100% lah untuk hutangnya Sevin ini. Tapi kemungkinan kayaknya untuk tahun ini ya, tahun 2024 kayaknya nggak 100% dipakai ke dividen deh. Soalnya ya ini apa ya, ROE-nya nggak terlalu tinggi, apalagi kenaikan suku bunga mungkin bisa ngaruh juga ya ke Sevin. Ya profitnya sih emang naik ya, jadi kemungkinan dividennya masih lumayan sih, tapi nggak sebanyak yieldnya, nggak sebanyak dividen per rasio tahun 2022, kayaknya sih seperti itu. Kalau kita lihat valuasinya tadi dihargai dengan PBV, di harga saat ini PBV-nya 0,3 ya, 0,3 dengan dividen yield 20%. Ya, kalau kita lihat sekilas ini aja sih sangat menarik ya. Coba kalau kita lihat secara teknikalnya untuk saham Sevin ya, ini sideways. Bagi dividennya biasanya bulan-bulan Juli sih kalau tahun kemarin. Untuk RUPS-nya paling dekat udah diupdate belum? Oh belum ya, jadi kayaknya RUPS-nya masih lama. Kemungkinan sih untuk kedepannya ya, sampai beberapa hari ke depan menjelang RUPS atau sampai ada sentimen untuk saham Sevin, harganya akan cenderung sideways. Mungkin kalau mau entry ya itu lebih worth it-nya ketika harganya bisa koreksi ke 470, jadi resikonya nggak terlalu gede ya. Jebol di bawah 465 ya jangan buru-buru buat average down kalau belum mau cut ya. Mungkin seperti itu sih untuk saham Sevin ya. Untuk kepemilikan LKH sendiri kalau kita lihat di sini, kok nggak ada, bener kan nih? Sevin. Loh, apa udah dijual ya? Soalnya ini juga update sih. Ini update terbaru tahun bulan 5 tanggal 3. Kalau nggak salah ini baru sih update terbaru untuk datanya. Jadi kok nggak ada di sini, berarti apa udah keluar ya? Tapi di Stockbit masih tertulis sih Sevin dipegang LKH. Oke, mungkin seperti itu aja ya untuk saham Sevin. Kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Sevin, dan selanjutnya kita akan bahas lagi saham apa ya yang menarik, BMTR ya. Punyanya Pak LKH juga ini, pegang saham, dan harganya udah turun cukup dalam ya, walaupun hari minggu lalu sempat terjadi rebound, technical rebound ini naik lumayan 2,5% ya. Secara teknikal ini udah berada di area support kuat untuk saham BMTR ya. Untuk supportnya ada di 226 ya. 226 selama masih bisa bertahan aja di atas itu mudah-mudahan aman ya. Kalau buat teman-teman yang mau entry untuk swing atau invest ikut-ikutan Pak LKH ya, antisipasinya kalau buat low baru di bawah 220 sih, soalnya waktu kemarin kan sempat ke 220, jadi itu buat patokan low-nya aja. Kalau kita lihat valuasinya untuk BMTR MMC ya, BMTR itu PB-nya 0,2
ROI-nya 8%. Ya sebenarnya nggak jelek, ya emang nggak jelek ya untuk sahamnya LKH. Ya murah, valuasinya 0,2 kali aja, cuman karena ini sahamnya MMC kita tahu sendiri, jangan berharap dividen lah ya. Ya ini walaupun profit terus, cuman nggak pernah dibagikan dalam bentuk dividen ya, jadi profitnya itu beneran atau enggak ya, ya kita nggak bisa mastiin, semoga aja beneran ya, soalnya kan di laporan keuangannya ditulis seperti itu. Kalau untuk valuasinya menarik ya, dan untuk liquidity ratio masih cukup aman, hutangnya kecil ya, kemudian current ratio juga gede 300%, quick ratio-nya 200%, cash ratio-nya juga masih ada ya 44%, jadi aman lah kalau lihat neraca keuangan liquidity ratio-nya. Untuk sampai MTR ya PBB 0,2 itu hitungannya kecil, cuman kalau kita lihat ini sahamnya MMC emang valuasinya segitu semua ya, nggak segitu semua sih, cuma rata-rata kecil, valuasinya itu di bawah 0,5 dari segi PBV. Kalau kita lihat transaksi BMTR, hari Jumat kemarin didistribusi oleh CC itu distribusi 1,3 M. Kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir, ya sebenarnya sih nggak ada yang, malah ada juga yang nampung ya, yang masuk ZP, CC, EP. Jadi kayaknya di harga saat ini kemungkinan buat turun lagi di bawah 220 itu sangat apa ya, kayaknya sih ya kalaupun turun di bawah 220 kayaknya nggak dalam-dalam banget ya kalau melihat valuasinya segitu 0,2 kali. Jadi kalau mau entry di BMTR harusnya cukup aman dari resiko ya. Secara liquidity ratio-nya juga aman ya, kemungkinan disuspend juga sangat kecil ya, cuman ya sabar ya untuk pergerakan saham MMC. Kita tahu sendiri, mungkin nunggu ada yang goreng. Wah, sempat pernah bagi dividen tahun 2018, 2017, 2016 ya, mudah-mudahan tahun 2024 ada isu bagi dividen, nanti harga sahamnya bisa rebound tinggi loh ini. Kalau kita lihat RUPS-nya tanggal belum diupdate ya, kita tunggu aja. Oke, itu tuh sampai MTR. Kalau mau entry buat swing, ini udah di area bottom ya, di support kuat, jadi resikonya nggak terlalu gede, mudah-mudahan seperti itu. Dan mungkin ini aja dulu ya yang kita bahas sementara, walaupun masih ada juga seperti GJTL, PTRO, MBS, mungkin next ke depannya. Oke, terima kasih. Kembali lagi disclaimer.